Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan lebih banyak, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Ayu Anissa Putri. Hadir, Bu. Liza Safira. Bisa hadir, Bu. Baik. Rahma Fitri. Hadir, Bu. Renida Murni Syafriaki. Hadir, Bu. Yang terakhir Rizka Ramadhani. Rizka hadir, Bu. Baiklah, hari ini hadir semua ya. Pada kali ini Ibu akan membahas atau menguatkan kembali materi mengenai kewirausahaan. Nah, yang pertama itu mengenai pengertian kewirausahaan. Di sini ada yang tahu apa itu pengertian dari kewirausahaan? Saya, Bu. Kepada Renida, silakan. Kewirausahaan itu merupakan suatu sikap mental dan sifat jiwa yang selalu aktif dalam berusaha untuk memajukan karya baktinya dalam upaya meningkatkan pendapatan di dalam kegiatan usahanya, Bu. Ya, bagus sekali. Jadi kewirausahaan itu merupakan sebuah kemampuan yang kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar atau sumber daya untuk mencari peluang untuk menuju sukses. Jadi kewirausahaan itu kemampuan kita untuk menciptakan sebuah kreasi atau inovasi untuk menjadikan kita sebuah orang yang sukses atau sukses ke depannya, dan melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi tantangan hidup. Pada hakikatnya tuh kewirausahaan tuh memiliki ada beberapa yaitu dari kewirausahaan yang ada sifatnya, cirinya, wataknya, dan seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif pada dirinya, baik ke dalam dirinya atau secara nyata. Nah, di sini ada yang tahu hakikat dari kewirausahaan? Izin menjawab, Bu. Ya, kepada Liza dipersilakan. Hakikat dari kewirausahaan itu yang pertama ialah kewirausahaan ini adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar, sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis menurut Ahmad dan Sanusi tahun 1994. Dan yang kedua, kewirausahaan ini adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda menurut Drucker tahun 1959. Dan yang terakhir, kewirausahaan ini adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan menurut Zimmerer tahun 1996. Baik, sekian hakikat yang saya dapat sebutkan, saya kembalikan pada Ibu. Terima kasih. Baiklah, hakikat dari Liza itu benar. Yang pertama itu kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya. Jadi kewirausahaan itu suatu di mana sebuah nilai untuk mewujudkan perilaku kita agar menjadi sebuah sumber daya atau tenaga penggerak, tujuan dan kiat dalam berbisnis. Yang kedua itu merupakan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, di mana kita tadi kan sudah disebutkan pengertian kewirausahaan itu merupakan sebuah kreatif dan inovatif. Dan di sini kita sangat memerlukan pemikiran yang sangat kreatif dan inovatif.
Dan ketiga yaitu proses penerapan kreativitas dan inovasi. Jadi gimana cara kita untuk mengembangkan sebuah kewirausahaan gitu. Nah, ada lagi hakikat yang Ananda tahu selain yang sudah disebutkan oleh Liza. Apakah ada yang tahu? Nah, kepada Rahma, coba Rahma. Baiklah Bu, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, hakikat kewirausahaan selanjutnya itu kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha menurut Soeharto Prawiro tahun 1967. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda yang bermanfaat memberi nilai lebih. Sekian dari saya, Bu. Terima kasih, Bu. Bagus. Nah, memang benar pernyataan dari Rahma. Kewirausahaan itu merupakan proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda. Nggak mungkin kan kita menciptakan suatu usaha, suatu kreasi, tetapi kreasi itu sudah dibuat atau sudah ada yang memilikinya gitu. Dan masih ada lagi yang tahu apa hakikat dari kewirausahaan selain yang sudah disebutkan oleh Liza dan Rahma? Izin menjawab, Bu. Baik, Rizka. Baiklah, di sini menurut saya hakikat dari kewirausahaan ini ialah suatu usaha untuk menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk menenangkan persaingan. Nah, nilai tambah tersebut dapat diciptakan dengan cara mengembangkan teknologi baru, menemukan pengetahuan baru, menemukan cara-cara yang baru untuk menghasilkan barang dan jasa yang baru yang lebih efisien. Nah, di sini juga bisa memperbaiki produk dan jasa yang sudah ada dengan menemukan cara baru untuk memberikan kepuasan kepada konsumen. Nah, sekian yang dapat saya jawab, saya kembalikan kepada Ibu. Nah, ya bagus. Benar kata Rizka tadi. Itu merupakan bagaimana kita menciptakan nilai tambah dari kreasi atau usaha yang kita miliki. Jadi pada intinya hakikat dari kewirausahaan itu merupakan gimana cara kita tampil beda dan tampil lebih wah dari orang lain, bagaimana cara kita berkreasi dan berinovasi dalam usaha yang kita miliki. Ibu akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai peran wirausaha dalam perekonomian pada saat sekarang ini. Ada tahu nggak apa peran wirausaha dalam perekonomian kita saat ini? Izin menjawab, Bu. Bu. Ya, kepada Ayu dipersilakan. Jawab, Bu. Baiklah, seorang wirausaha memiliki peran yang sangat besar dalam melakukan wirausaha. Adapun peran-perannya dalam perekonomian suatu negara adalah ada 5, yaitu yang pertama menciptakan lapangan kerja, yang kedua itu mengurangi pengangguran, yang ketiga meningkatkan pendapatan masyarakat, yang keempat mengombinasikan faktor-faktor produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Kemudian yang terakhir, Bu, meningkatkan produktivitas nasional. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bagus sekali, Ayu. Jadi peran wirausaha itu sangat penting bagi perekonomian kita saat sekarang ini ya. Di mana kita bisa mengurangi pengangguran yang ada di sini dan bisa membuka lebar lapangan pekerjaan. Kalau seandainya kita atau Ananda besok akan membuat suatu usaha, Ananda pasti akan merekrut atau memerlukan bantuan dari orang lain, dan di sana pula lapangan pekerjaan yang sangat besar dan pengangguran yang akan berkurang di negara kita ini. Dan juga mengkombinasikan faktor-faktor produksi dari seperti alam, tenaga kerja dan modal dan keahlian. Dimana kalau kita membuat sebuah usaha, kita kan harus perlu modal dan keahlian yang kita miliki, serta kita perlu mempunyai misalnya seperti kalian
mau membuat sebuah usaha seperti bikin kursi atau kayu itu kan sumbernya dari sumber alam, nah, seperti itu. Dan juga kita bisa meningkatkan produktivitas nasional. Mana tahu Ananda semua kalau membuat sebuah usaha bisa meningkatkan produktivitas nasional dan bisa tembus ke mancanegara seperti itu. Dan ada lagi yang paham mengenai peran kewirausahaan dalam perekonomian kita. Nah, baiklah, mungkin sepertinya tidak ada. Di sini Bu akan menjelaskan lagi. Jadi seorang wirausaha itu memiliki ada dua peran, yaitu secara internal maupun eksternal. Kalau internal itu seorang wirausaha itu berperan dalam mengurangi tingkat kebergantungan terhadap orang lain dan juga meningkatkan kepercayaan diri serta meningkatkan daya beli pelakunya. Jadi internal tuh bagaimana kita tuh mengurangi kebergantungan terhadap orang lain dan bisa membuat kepercayaan orang lain terhadap usaha kita. Kalau eksternal tuh seorang wirausaha itu berperan dalam menyediakan lapangan pekerja bagi para pencari pekerja, di mana kita membuka usaha. Kalau jika usaha kita sudah sukses, mau melebarkan usaha kita sangat memerlukan banyak orang. Nah, di sana pula kita membuka lapangan pekerjaan. Nah, yang terakhir di sini ada yang tahu apa itu tujuan dari kewirausahaan? Saya, Bu. Baik, kepada Renida. Terima kasih kepada Ibu. Di sini saya ingin menjawab tentang tujuan kewirausahaan. Tujuan dari kewirausahaan ini yaitu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan secara umum meningkatkan harkat dan martabat pribadi wirausaha secara bangsa dan negara. Dengan pengetahuan tersebut diharapkan akan semakin banyak warga negara Indonesia, khususnya mahasiswa yang akan terjun ke dalam dunia usaha dan memperhatikan tentang kejujuran sehingga apa yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, Bu. Nah, bagus. Jadi tujuan perusahaan itu tuh yang memang benar yang disebutkan oleh Ananda Renida itu meningkatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan harkat dan martabat seorang wirausaha. Di sini nih sebuah usaha tuh sangat bertujuan untuk mengembangkan harkat dan martabat, meningkatkan harkat dan martabat seorang wirausaha dan juga meningkatkan perekonomian si wirausaha tersebut. Mungkin itu materi pada kali ini. Semoga Ananda Ibu semua bisa memahami materi pada kali ini mengenai kewirausahaan. Ibu harap semua sudah memahami ya. Mungkin itu saja Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.